Bulan Maret menjadi pertanda bahwa kompetisi paling elit sepak bola Eropa Liga Champions telah memasuki babak paling berat. Setelah menuntaskan fase Liga, 16 tim peserta akan saling siku di babak gugur demi satu tujuan, Budapest, Hungaria. Hasil undian pun sudah keluar, menciptakan banyak duel sengit beraroma balas dendam. Banyak calon finalis harus saling siku duluan, saling cegal demi satu tiket menuju babak perempat final sampai final. Namun seperti yang sudah disebut, duel-duel tak kalah menarik, beraroma balas dendam juga siap tersaji di babak 16 besar. Lalu duel mana saja yang paling menarik untuk ditunggu dan siapa saja yang punya peluang lolos paling besar? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan menyajikan preview babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Seberapa besar peluang tim kalian lolos ke babak berikutnya? Duel apa saja yang tercipta di babak ini? Simak selengkapnya. Terhitung sudah 2 tahun Liga Champions mengadopsi format baru. Penambahan peserta menjadi 36 klub ditambah dengan adanya fase Liga membuat kompetisi teratas Eropa ini semakin menarik. Kini fase Liga telah selesai. Babak playoff yang tak kalah dramatis juga sudah tuntas menyisakan 16 klub terkuat. Di tabel klasemen, persaingan 8 tim teratas tidak pernah berjalan mulus. Dari 8 tim yang ada di zona lolos langsung, Bayern Munchen dan Arsenal jadi 2 tim paling perkasa yang melaju ke babak 16 besar. Sementara 6 tim lain yaitu Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP dan Manchester City harus lalui jalur lebih sulit. Drama di matchday terakhir juga membuat pergeseran signifikan di tabel klasemen akhir fase Liga. Pergeseran itu membuat nama-nama seperti Inter Milan, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Newcastle United yang sempat ada di 8 teratas terlempar keluar di detik-detik akhir. Di babak playoff, drama juga terjadi. Real Madrid yang melangsungkan duel panas melawan Benfica pada akhirnya lolos berkat agregat 3-1. Sempat diwarnai insiden rasisme, Madrid pada akhirnya berhasil membuktikan mengapa mereka dijuluki Raja UCL. Kelolosan Madrid pun diikuti oleh 7 tim lain di zona playoff. Bodo Glimt tentu jadi nama paling mengejutkan, karena di babak playoff musim ini mereka menyingkirkan sang finalis musim lalu Inter Milan. Atalanta dari Italia juga secara dramatis menghajar finalis 2 musim lalu Borussia Dortmund. 4 tim lain yakni Leverkusen, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, dan Galatasaray juga berhasil menyusul ke 16 besar. Setelah 16 kursi babak 16 besar resmi terisi, UEFA langsung melakukan drawing babak gugur UCL di markas mereka di Nyon, Swiss pada Jumat 27 Februari 2026. Hasil drawing ini sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Namun ada banyak duel menarik yang tercipta, terutama duel beraroma balas dendam. Galatasaray versus Liverpool dan Newcastle versus Barcelona jadi duel balas dendam yang terlihat familiar. Dua laga ini sebelumnya sudah pernah terjadi di fase Liga. Liverpool berkesempatan membalas kekalahan di Turki. Sementara itu Newcastle yang pernah tumbang di ST James Park punya kesempatan membalas pasukan Hansi Flick. PSG versus Chelsea dan Leverkusen versus Arsenal seolah membangkitkan lagi memori klasik UCL. PSG yang awal musim takluk 3-0 melawan Chelsea masih menyimpan dendam dan bertekad mengulang kejayaan mereka hancurkan klub London di musim 2015-2016. Leverkusen yang pernah dibantai Arsenal pada 2001-2002 juga menyimpan dendam serupa. Namun di antara duel beraroma balas dendam, tak ada yang lebih menyita perhatian daripada duel antara Real Madrid versus Manchester City. Untuk kesekian kalinya, si putih ibu kota Spanyol dipertemukan dengan si biru dari Manchester. Terhitung ini sudah musim kelima beruntun keduanya bertemu di babak gugur UCL.
Bahkan Direktur Real Madrid Emilio Butragueño tampak mulai bosan dengan takdir Madrid yang hampir bisa dipastikan selalu bertemu Manchester City. Namun tak bisa dipungkiri, duel Madrid dan City selalu menjanjikan tontonan menarik. Keduanya juga sudah pernah bertemu di fase Liga, di mana saat itu City menang dengan skor 1-2 di Bernabeu. Selain menghadirkan drama laga beraromakan balas dendam, yang menarik hasil undian UEFA ini juga menempatkan para calon finalis ke jalur yang sangat berliku. Berdasarkan bagan resmi, UEFA membagi babak gugur ke dalam 2 jalur. Jalur pertama dinamai Silver Path, sementara yang kedua dinamai Blue Path. Silver Path inilah yang akhirnya ditempati oleh klub-klub calon juara atau setidaknya mereka-mereka yang dijagokan masuk final. Real Madrid dan Manchester City yang akan kembali bereuni masuk ke dalam jalur ini. Total para klub yang menempati Silver Path apabila digabung memiliki 31 trofi UCL. Madrid tentu saja jadi yang paling banyak dengan torehan 15 trofi. Bayern Munchen punya 6 gelar setara dengan Liverpool. Chelsea menyumbang total 2 gelar juara dari bagan Silver Path ini. Sementara City dan PSG menyumbang masing-masing 1 trofi sehingga jumlah keseluruhannya ada 31 trofi. Adapun untuk bagan lainnya yakni bagan Blue Path hanya ada total 5 trofi dari bagan ini. Semuanya merupakan trofi milik wakil Spanyol Barcelona. Kendati demikian, bagan ini berisi nama-nama yang tidak bisa diremehkan, terutama Arsenal yang konon katanya sedang mengincar quadruple di musim 2025-2026. Kalau bagan Silver Path menciptakan bentrok antara calon juara atau setidaknya para calon finalis, maka bagan satunya alias Blue Path menciptakan situasi saling jegal para kuda hitam. Leverkusen dan Newcastle barangkali jadi yang paling apes, karena mereka harus bertemu 2 tim terkuat di bagan ini, yaitu Barcelona dan Arsenal. Untuk ukuran kuda hitam yang performanya agak mendingan, kita layak menyorot duel Atletico Madrid versus Tottenham Hotspur. Di laga inilah Atletico bakal berusaha membuktikan kelayakan bahwa mereka masih bisa bersaing di UCL. Fakta menariknya, 2 tim ini sama-sama pernah main di final, walau pada akhirnya tidak pernah bisa menggondol gelar. Laga underrated tersaji di duel lainnya dari Blue Path mempertemukan antara Sporting CP dengan kuda hitam paling menakutkan Bodo Glimt. Glimt sebelumnya sukses membekuk Inter Milan, Atletico Madrid, dan Manchester City. Akan menarik melihat mereka harus berhadapan dengan salah satu raksasa dari Portugal. Sporting sendiri tak boleh diremehkan. Di fase Liga kemarin, tim besutan Rui Borges pernah melibas Paris Saint-Germain, serta menahan imbang Juventus. 2 hasil itu membuktikan bahwa Sporting lolos langsung bukan karena keberuntungan. Sporting adalah tim penuh kejutan yang bisa menjegal para raksasa seperti halnya Bodo Glimt. Silver Path maupun Blue Path menyajikan drama yang berbeda. Namun kedua jalur ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, Puskás Arena yang berdiri megah di Budapest, Hungaria. Stadion yang berdiri dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton itu mendapat kehormatan untuk menjadi venue final UCL tahun ini. Dengan bagian yang sudah resmi diumumkan, kita bisa melihat bahwa ada sejumlah skenario final yang menarik. Juara bertahan Paris Saint-Germain berpotensi melaju ke final demi pertahankan tahtanya. Kalau melihat komposisi di Blue Path, lawan yang paling menarik jelas adalah Barcelona dan Arsenal. Dari bagian yang sudah diresmikan pula, kita bisa melihat adanya potensi London Derby. Chelsea yang pernah mengangkat si kuping lebar 2 kali, masih punya potensi masuk babak final. Kalau itu kejadian, maka lawan paling menarik buat The Blues rasanya adalah Arsenal. Di sisi lain ada juga Tottenham Hotspur yang juga berasal dari London. Namun kebanyakan dari kita sepertinya sepakat bahwa laga final ideal adalah laga yang akan sangat menyita perhatian dunia.
Dua raksasa terhebat yang biasanya menciptakan duel paling dinanti berada di bagian yang berbeda. Yap, terpisahnya Barca dan Real Madrid berpotensi ciptakan final El Clasico di UCL musim ini. Musim 2010-2011, keduanya sudah pernah terlibat duel panas di babak semifinal. Kalau duel semifinal saja bisa sepanas itu, bayangkan apa yang bakal terjadi kalau Barca dan Real bentrok di final. Terlepas dari itu, potensi duel menarik lain juga bisa terjadi, seperti PSG versus Barca, Manchester City versus Arsenal, Liverpool versus Barca, atau bahkan Galatasaray versus Bodo Glimt. Jalan panjang menuju Puskás Arena sudah mulai dibentangkan. Pertengahan Maret nanti, 16 kontestan tersisa bakal saling jegal berebut tiket menuju stadion terbesar di Hungaria itu. Lalu, akankah jagoan kalian melangkah ke final dan meraih gelar Football Lovers? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.